kabut tipis menyelimuti terminal Kalideres. Jakarta menjadikannya malam itu tampak sepi. Yogi Prasetyo, seorang pegawai swasta yang baru saja menyelesaikan proyek beratnya selama seminggu, merasa lelah yang luar biasa. Daripada memaksakan diri menyetir mobil sendirian, ia memutuskan untuk menumpang bis malam menuju Bandung. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika Yogi tiba di area parkir bis. Sebagian bis sudah berangkat, namun ia melihat satu bis yang bersiap berangkat. Bis itu tampak tua, catnya kusam, dan jendelanya berdebu. Sesuatu pada bis itu membuat Yogi ragu. Namun, karena waktu yang sudah larut dan kelelahan yang mendera, ia tidak banyak pilihan. "Bandung, Mas?" tanya seorang kondektur. "Iya, Mas," jawab Yogi sambil menyerahkan uang ongkosnya. Yogi memilih kursi di dekat jendela. Di barisan tengah, beberapa penumpang lain sudah ada di dalam bis. Sebagian terlihat tertidur, sebagian lagi sibuk dengan ponsel mereka. Suasana di dalam bis terasa sepi dan dingin, khas malam di Jakarta. Awalnya, Yogi tidak merasakan hal yang aneh. Ia berusaha memejamkan mata, berusaha bisa tidur selama perjalanan. Namun, tidak lama setelah bis berangkat, perasaan aneh mulai menyelimuti Yogi. Perasaan tidak nyaman, seperti ada yang mengawasi. Ia awalnya mengira hanyalah karena kelelahan. Namun, semakin lama perasaan itu semakin kuat. Yogi membuka mata dengan melihat sekeliling. Penumpang lain tampak tidak terganggu, tenggelam dalam dunia masing-masing. Ia kembali memejamkan mata, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, tiba-tiba ia merasakan hembusan angin dingin di lehernya. Angin itu terasa berbeda, bukan angin malam biasa, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mendekat. Yogi berusaha melihat ke belakang, namun tidak melihat apapun, hanya deretan kursi kosong. Ia kembali melihat ke depan, mencoba melupakan kejadian itu. Namun, saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Di kursi paling belakang duduk seorang penumpang yang tidak ia lihat sebelumnya. Sosok itu duduk diam, kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Jantung Yogi berdetak kencang. Ia tahu siapa orang itu dan bagaimana bisa dia masuk, naik ke bis tanpa ada yang menyadarinya. Ia berusaha untuk tetap tenang, namun semakin lama Yogi menatap sosok itu, semakin aneh rasanya. Sosok itu tampak tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Bahkan, Yogi tidak melihat napasnya. Ia seperti ada sesuatu yang salah
dan sangat salah. Ia mencoba mengalihkan pandangannya dan melihat keluar jendela. Namun pemandangan jalan tol yang gelap dan lenggang tidak mampu menenangkan perasaannya. Bayangan sosok misterius itu terus membayang di benaknya, membuat semakin gelisah. Yogi menggenggam ponsel, berniat membuka aplikasi peta untuk melihat seberapa jauh perjalanan ini. Namun, ia terkejut ketika melihat ponsel layarnya hanya menampilkan tulisan no service. Ia mencoba beberapa kali, namun hasilnya tetap sama, sinyal ponselnya hilang. Yogi mulai merasa semakin tidak nyaman. Ia melirik penumpang lain, berharap menemukan seseorang yang bisa diajak bicara untuk mengalihkan perhatian. Namun, semua penumpang tampak terlelap, tidak ada yang bergerak. Seperti mereka semua terjebak dalam tidur yang sangat dalam. Yogi merasa semakin sendirian di dalam bis ini. Tiba-tiba bis melambat. Yogi merasa lega, mengira mungkin bis akan berhenti di rest area. Namun ketika ia melihat ke depan, ia terkejut. Tidak ada rest area di depan, hanya jalan tol yang gelap dan sepi tanpa ujung. Pengemudi bis, seorang pria paruh baya dengan wajah yang tidak terlalu jelas terlihat dari kursi Yogi, tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Yogi terpaku. Saat bis melambat dan hampir berhenti, ia mendengar suara berbisik. Suara itu samar, seperti berasal dari arah kursi belakang. Yogi berusaha mendengarkan lebih seksama. Sulit baginya untuk menangkap kata-kata yang diucapkan. Suara itu terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Namun, entah mengapa terasa menyelamatkan. Ada yang hilang. Bisikan itu terdengar, membuat Yogi merinding. Jantungnya semakin berdetak lebih kencang. Ia tidak berani melihat lagi ke arah kursi belakang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia semakin merasa terperangkap dalam bis itu. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir rasional. Mungkin sosok itu hanya penumpang biasa yang sedang tidak enak badan. Mungkin bisikan itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, bagian dalam dirinya menolak penjelasan itu. Ada sesuatu yang sangat janggal, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bisikan tadi seolah ada yang mencoba menyampaikan sesuatu, namun terperangkap di antara dua dunia. Waktu terus berjalan begitu lambat. Yogi terus mengawasi jalanan yang gelap di luar jendela, berharap pemandangan Bandung segera muncul. Namun, setiap kilometer yang dilewati hanya memperlihatkan kegelapan dan jalanan sepi yang seolah tak berujung. Yogi merasa bis ini sedang menuju ke tempat yang bukan Bandung, tempat yang ia tidak kenal. Tiba-tiba, lampu dalam bis berkedip-kedip beberapa kali sebelum padam sepenuhnya. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Yogi terkejut, penumpang lain tampak tidak terpengaruh, tetap diam dan tak bergerak, seperti mereka semua telah kehilangan kesadaran.
Yogi merasakan tubuhnya menegang, kegelapan dan ketakutan yang semakin memuncak. Ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir dengan baik. Ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang jahat. Kemudian, tanpa peringatan, lampu kembali menyala dengan redup. Suasana di dalam bis tetap mencekam. Suara bisikan yang sebelumnya terdengar kini samar menghilang, digantikan oleh keheningan yang justru lebih menakutkan. Perjalanan terus berlanjut tanpa henti. Yogi merasa waktu seperti berjalan sangat lambat, seolah-olah setiap menit terasa seperti jam. Ia mencoba melirik jam di pergelangan tangannya, namun jarum jamnya berhenti di posisi yang sama, tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba Yodi menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bis yang seharusnya menuju ke arah Bandung kini mulai melewati jalan yang tidak dikenalnya. Pemandangan di luar jendela berubah menjadi hutan lebat yang gelap dan menyeramkan. Yogi semakin yakin seharusnya mereka masih di jalan tol, tetapi pemandangan ini seolah mengisyaratkan mereka berada di tempat yang berbeda, tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia mencoba bangkit dari tempat duduknya, ingin memastikan dengan bertanya kepada supir bis. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat semua penumpang di dalam bus tampak berbeda. Wajah mereka yang tadinya tampak normal, kini terlihat pucat dan kosong. Mata mereka menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Sosok di kursi belakang yang selama ini membuat Yogi gelisah, kini menoleh ke arahnya. Wajahnya yang menutupi rambut panjang perlahan terangkat, memperlihatkan kulit yang pucat dan mata yang cekung. Ia tersenyum, senyum yang menyeringai dan mengerikan. Yogi terkejut, ia tidak bisa bergerak, terpaku di tempat duduknya. Ia merasa seperti ada yang membekukan seluruh tubuhnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa seperti ada yang mencekik dari dalam. Lalu ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Supir bis melihat ke arah spion. Di belakang supir, Yogi melihat bayangan sosok lain. Sosok yang lebih tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri di belakang supir, seolah-olah mengendalikan gerakannya. Ia tahu bahwa supir bis itu bukan lagi supir yang ia kenal. Ia telah dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Bis melaju semakin cepat menembus hutan yang gelap dan menyeramkan. Yogi merasa bis ini sedang menuju ke tempat yang bukan hanya asing tetapi juga berbahaya. Tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Di tengah kegelapan, Yogi mulai melihat sesuatu dari kejauhan. Sebuah cahaya kecil mulai muncul di antara pepohonan. Merah redup, namun cukup menarik perhatiannya. Yogi menatap cahaya itu dengan penuh harapan, berharap itu adalah tanda bahwa mereka akan segera sampai di suatu tempat. Namun, semakin dekat mereka dengan cahaya itu, semakin Yogi merasakan sesuatu yang aneh. Cahaya itu tidak memancarkan kehangatan, melainkan kedinginan yang menusuk tulang. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika bis akhirnya berhenti, Yogi melihat apa yang terjadi sumber cahaya itu.
sebuah altar batu tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon keramat yang berumur ratusan tahun. Di atas altar terdapat lilin-lilin yang menyala dengan cahaya merah redup.